Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Haipatu Zakia dengan NIM 0560600808 dari Prodi Sains Data dengan Fakultas Sains dan Teknologi berasal dari UPBJJ Bandung. Di sini hari ini saya akan mempraktikumkan pembuatan entity relationship diagram atau bisa disebut IRD pada kasus yang diberikan, yaitu di sebuah rumah sakit dengan tugas membuat IRD dengan tahapan dan langkah yang sesuai dengan panduan dari modul. Kasus diberikan, kita harus mengidentifikasi entitas terlebih dahulu. Saya sudah menganalisis dari kasus yang diberikan. Terdapat 3 entitas pada kasus, yaitu admin, dokter, dan pasien. Setelah 3 entitas diketahui, baru kita ke aplikasi Graphic Editor untuk membuat diagram. Kita membuat pada icon entity karena entitas sudah diketahui terlebih dahulu. Saya akan memposisikan sejarak aja. Entitas kita mengisi dengan entitas yang sudah kita ketahui. Kita mengisi administrasi bagian sini pasien, bagian sini dokter. Setelah entitas ditambahkan ke halaman editor aplikasi ini, kita lanjut untuk menentukan atribut pada setiap entitas yang telah ditambahkan. Kita mulai dari entitas 1, administrasi, dengan ID admin sebagai primary key, atribut utama, dan nama admin sekerja hingga seterusnya itu sebagai atribut deskripsi atau non-key, bukan kunci. Kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan ke sini. Tambahkan juga icon atribut pada entitas pasien supaya lebih gampang. Kita tambahkan ID admin, nama admin. Kita tambahkan atribut-atribut lainnya seperti shift kerja,
tambahkan juga loket, lalu kita ke entitas 2 dokter, kita tambahkan yang telah saya rangkum di PPT primary. Kita tambahkan atribut juga, kita tambahkan atribut kerja seberapa dokter itu bekerja, kita bagian pasien kita tambahkan yang tertera juga. Setelah atribut ditambahkan, kita lanjut dengan menentukan relasi hubungan antara setiap entitas yang telah ditentukan dari kasus, yaitu mendaftar, memberikan, dan memeriksa. Kita tambahkan ke halaman editor. Entitas seperti ini. Setelah relasi ditambahkan, kita lanjut untuk menentukan penambahan derajat kardinalitas awal. Tambahkan dulu derajat yang tidak spesifik ke atribut. Astagfirullah. Oke, kardinalis tidak spesifik telah ditambahkan, lalu kita menambahkan pada soal. Saya akan menambahkan terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan.
Oke. Diketahui penambahan derajat kardinalis awal pada kasus ini, banyak pasien mendaftar pada banyak admin. Berarti itu kardinalisnya many to many, banyak ke banyak. Lalu banyak admin memberikan data pada banyak dokter. Setelah pasien mendaftar, banyak admin memberikan data pasien ke banyak dokter. Kardinalisnya sama, many to many. Lalu banyak dokter memeriksa banyak pasien. Setelah dokter menerima data dari admin, dokter memeriksa banyak pasien. Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Oke, selanjutnya karena hasil dari penambahan derajat kardinalitas awal sudah jadi, kita lanjut ke tahap untuk melengkapi himpunan atribut dan relasi. Nah, kita melakukan transform entitas asosiatif. Transformasi entitas asosiatif dilakukan untuk menghindari redundansi karena banyak data. Kita lihat banyak data, banyak itu terlalu banyak, jadi kita harus menambahkan entitas asosiatif atau entitas penghubung supaya tidak terlalu banyak gitu. Kita tambahkan untuk melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi, kita menambahkan daftar pasien, verifikasi data, rekam medis. Kita tambahkan 3 entitas tersebut ke dalam halaman editor. Kita hapus terlebih dahulu pada kardinalitas awalnya. Kita tambahkan entitas penambah, entitas penghubung. Oke, kita tambahkan 3. Ini ya. Ini oke. Kita tambahkan ini menjadi daftar pasien. Pada bagian ini menjadi verifikasi data. Pada bagian ini menjadi rekam medis, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dan pasien. Setelah 3 entitas ditambahkan, kita tambahkan juga atribut. Kita tambahkan atribut. Tambahkan atribut. Kita lihat
Pada entitas daftar pasien terdapat atribut utama yaitu primary key, ID daftar, lalu tamu kunci yaitu ID admin dan ID pasien, serta atribut deskripsi di bawahnya. Kita tambahkan ke halaman editor. Kita tambahkan terlebih dahulu. Ini. ID admin, ID pasien, lalu kita tambahkan tanggal daftar, lalu kita tambahkan nomor antrian, lalu kita tambahkan tipe layanan, apakah tipe layanan A atau B atau C atau yang lainnya, VIP. Kita tipe layanan. Setelah atribut daftar pasien ditambahkan, kita lihat atribut pada verifikasi data. Itu kita tambahkan ke sini. Ver aja deh. Verifikasi ID admin, ID dokter, lalu tanggal verifikasi, status verifikasi, tambahkan lagi 1. Unit poli, ke poli mana pasien akan periksa dokter. Setelah itu kita tambahkan pada rekam medis. ID RM, ID dokter, ID pasien, keluhan, diagnosa, dan resep obat. Kita tambahkan kardinalitas yang tidak spesifiknya.
Oke. Lalu setelah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasinya, kita menentukan himpunan relasi tambahan, yaitu melayani, melakukan, memberi data, menyimpan data, dan memeriksa data. Pada halaman editor, kita tambahkan relasi. Oke, kita buat wilayah kotak-kotak terlebih dahulu untuk menandai bahwa ini entitas tambahan, entitas asosiatif. Oke, selanjutnya kita menentukan hasil akhir kardinalitas hubungan antara setiap entitas. Terdapat di sini yang telah saya rangkum. Oke, kita pinggirkan dulu wilayahnya. Menentukan kardinalitas. Satu admin dapat menerima pendaftaran dari banyak pasien, kardinalitasnya 1 banding banyak. Kita lihat pada kedua, sudah kita ke bagian administrasi. Dapat memberikan banyak data pasien ke banyak dokter. Kardinalitasnya 1 banding banyak, one to many. Lalu pada bagian dokter ke pasien, 1 dokter dapat memeriksa banyak pasien. Setelah dilakukan pemeriksaan, data pasien akan disimpan di rekam medis. Setelah itu
akan diberikan obat oleh dokter. Baik, ini hasil dari yang sudah melengkapi himpunan entitas dan relasi. Alur sistemnya seperti ini. Pasien datang melakukan pendaftaran pada administrasi. Data pasien akan masuk pada sistem. Lalu, pasien diperiksa oleh satu dokter atau lebih dari satu dokter sesuai dengan kondisi pasien tertentu. Setiap pemeriksaan yang dilakukan dokter dan pasien akan dicatat di rekam medis. Dari rekam medis akan dibuat resep obat. Resep obat akan diberikan kepada pasien. Seperti itu. Sehingga saya memberi kesimpulan pada kasus ini dan pada praktikum pembuatan IRD, yaitu entitas utama pada kasus terdiri dari administrasi, dokter, serta pasien. Lalu relasi M many to many diubah menjadi entitas asosiatif agar menghindari redundansi, yaitu menambahkan daftar pasien, verifikasi data, dan rekam medis. Terakhir, entitas reality diagram atau IRD ini menggambarkan proses pendaftaran pasien, penyerahan data, dan pemeriksaan oleh dokter. Selanjutnya, pemberian resep obat kepada pasien. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.